Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita anak-anak semuanya dalam mata pelajaran akuntansi keuangan. Untuk absensi kita hari ini, kalian bisa mengisi absensi di link yang sudah dibagikan di classroom. Sebelum belajar, baiklah kita memulai pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa dimulai. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mengelola kartu aktiva tetap. Tujuan mempelajari mengelola kartu aktiva tetap ini yaitu siswa mampu menjelaskan ruang lingkup aktiva tetap. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan penyusutan aktiva tetap. Yang ketiga, siswa mampu menghitung aktiva tetap. Lanjut kita lagi ke dalam pengertian aktiva tetap. Pengertian aktiva tetap. Adapun pengertian aktiva tetap yaitu aktiva yang digunakan untuk kegiatan normal perusahaan yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun dengan jumlah yang cukup material. Dari pengertian aktiva tetap ini kita dapat mengetahui karakteristik aktiva tetap, yaitu 1, digunakan untuk kegiatan normal perusahaan. Yang kedua, masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, jumlahnya cukup material. Nah, berdasarkan pengertian aktiva tetap, dapat diketahui ada 3 karakteristik aktiva tetap, yaitu aktiva tetap tersebut digunakan untuk kegiatan normal perusahaan. Yang kedua, aktiva tetap tersebut memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Jika aktiva tersebut masa manfaatnya kurang dari 1 tahun, maka dia dikelompokkan ke dalam aktiva lancar atau current asset. Yang ketiga, jumlahnya cukup material. Lanjut lagi kita ke dalam pengelompokan aktiva tetap. Pengelompokan aktiva tetap. Aktiva tetap dapat dikelompokkan ke dalam 2 kelompok, yaitu aktiva tetap berwujud atau tangible asset. Yang kedua, aktiva tetap tidak berwujud atau intangible asset. Nah, untuk aktiva tetap berwujud ini contohnya adalah tanah, gedung, kendaraan. Sedangkan untuk intangible asset, contohnya adalah hak cipta, goodwill. Nah, yang dimaksud dengan aktiva tetap berwujud ini, wujudnya nampak dan bisa diraba. Contohnya tanah, gedung, kendaraan. Sedangkan aktiva tetap tidak berwujud, dia hartanya aktiva tersebut ini tidak bisa diraba, tidak nampak, tapi dia mempunyai nilai. Contohnya hak cipta, goodwill.
Lanjut lagi kita ke dalam harga perolehan aktiva tetap. Harga perolehan aktiva tetap. Harga perolehan aktiva tetap yaitu semua biaya yang dikeluarkan saat memperoleh aktiva tetap sampai aktiva tetap tersebut siap digunakan. Sampai aktiva tetap tersebut siap digunakan. Jadi semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap sampai aktiva tetap tersebut digunakan, dia disebut dengan harga perolehan. Lanjut lagi kita contoh soal. Contoh soal. Misalkan dibeli aktiva tetap pada tanggal 3 bulan 10 2019 sebesar 200.000. Adanya biaya angkut. Adanya biaya angkut 10 juta. Biaya asuransi sebesar 2 juta. Nah, ini adalah semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli aktiva tetap, yaitu adanya biaya pembelian aktiva tetap sebesar 200 juta, biaya angkut sebesar 10 juta, dan biaya asuransi sebesar 2 juta. Merujuk kita ke pengertian harga perolehan aktiva tetap tadi, yaitu semua biaya yang dikeluarkan saat memperoleh aktiva tetap sampai aktiva tetap tersebut siap digunakan. Sehingga dari contoh soal ini dapat kita ketahui bahwa harga perolehan aktiva tetap yaitu harga beli aktiva tetap ditambah dengan biaya angkut ditambah dengan biaya asuransi menjadi 212 juta. Itu dijumlahkan semua biayanya. Dan jurnal yang bisa kita buat dari transaksi ini adalah didebitkan aktiva tetap, dikreditkan kas sebesar 212 juta dan kas sebesar 212 juta. Nah, ini dia untuk jurnal yang bisa digunakan setelah kita menghitung harga perolehan aktiva tetap. Contoh. Nah, berdasarkan contoh yang sudah dijelaskan tadi, kalian diminta untuk menghitung berapakah harga perolehan dan buatlah jurnal dari transaksi ini.
pada tanggal 5 bulan 7 2020 dibeli aktiva tetap sebesar 40 juta, dikeluarkan biaya asuransi 2 juta dan biaya pemasangan 1 juta. Hitunglah berapakah harga perolehan dan buatlah jurnal yang diminta. Untuk jawaban ini silakan langsung diisi di link absen yang sudah dibagikan. Untuk pertemuan kita hari ini dicukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.